Tuhan Yesus, kami memilih untuk berkumpul malam ini. Karena kami mau terima apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Aku siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Shalom saudara. Saya baru pertama kali dengan kalian, tapi secara spirit ya saya tidak asing karena kita punya spirit yang sama, Tuhan yang sama tentu ya. Nah, hari ini dalam kondisi kita saat ini ya, dalam kondisi kita saudara sudah dengar banyak, saudara sudah banyak berdoa, apalah sebut saja semuanya. Kita saling meneguhkan aja hari ini. Menurut saya bisa pilih kalimat apa tentang pandemi ini. Mungkin kita sedang bilang bencana global, gitu ya. Nah, tapi saudara, justru dalam keadaan gini, saya seperti lihat bagaimana semua gereja seperti sedang aduh istilahnya nggak enak ya, didaur ulang apa ceritanya. Saya pribadi, saya mendefinisi ulang semua yang saya sudah ajar. Saya definisi ulang kekristenan saya. Gitu. Justru karena masa COVID ini. Gitu. Saya 28 tahun mengembalakan di Ambon. Nah, pertama kali saya 1 tahun di luar Ambon. Nggak bisa balik karena COVID aja. Justru waktu konflik Ambon, saya malah di sana. Gitu. Saya malah di sana, gitu kan. Di situ kita dengar bom, kita nonton orang mati, lihat mayat bergelimang. Mungkin ini musuhnya nggak kelihatan. Bisa kita lihat. Gitu. Kita bisa duduk ketawa-ketawa, pulang ke rumah tahu-tahu sakit, nggak tahu besok mati. Gitu. Jadi peperangannya sudah sangat beda. Gitu. Jadi waktu awal COVID, saya di Ambon memang. Gitu. Nah, terus pengumuman di televisi bahwa ini new normal. Jadi umumin new normal, saya sendirian di kamar. Terus seperti ada bisikan, iya Chris, yang lama sudah berlalu. Oh berarti justru kalau kita orang percaya, kita yang mesti lebih siap sebenarnya. Nah, kita benar-benar nggak siap. Kita benar-benar banyak banget kita gagal paham dalam banyak hal gitu. Nah lalu paling sering yang saudara dengar adalah seperti Tuhan disalahkan, Tuhan izinkan ini COVID, Tuhan izinkan sakit, itu saudara bisa lihat ngeri banget. Nah ini yang saya bilang semua gereja seperti ya bahasa kita terbatas ya, tapi kalau saya bilang kayak kamu lihat kayak tembok-tembok gereja diruntuhkan. Sudah nggak ada lagi ibadah. Saudara, mari kita terbentuk bertahun-tahun menjadi Kristen suasana. Kita baru rasa kayak ada Tuhan nanti di gereja, kalau full music, full choir, ada sound system yang bagus, lighting, baru kita bilang, aduh rasa Tuhan banget nih. Nah begitu saudara semua di rumah, benarkah kamu bisa rasa Tuhan? Gitu. Bisakah kamu sendiri gitu? Nah itu, ini yang saya bilang kita terbentuk jadi Kristen suasana. Nah makanya kita rindu hari Minggu, kita rindu ini, lihat ini, wow. Akhirnya banyak sih karena saya juga dengar gitu, seakan-akan Tuhan, kok Tuhan gini, kenapa gitu. Oke, sekarang saya sodorkan saudara satu kerangka berpikir untuk memahami Tuhan. Ya, saya kasih frame lah, ya kira-kira kayak gitu. Nah, ya, mari kita lihat dari awal semuanya kayak gini. Saya pinjam satu kisah klasik itu
nubuatan jauh sebelum Yesus datang di dunia ini dari seorang nabi besar namanya Yesaya, ya. Nah, Yesaya 53, nah, ini prophetic message. Jadi saya harap saudara jadikan ini fondasi, jadikan ini pegangan untuk kamu memahami Tuhan. Kalau enggak, kamu akan ikut orang banyak, walaupun dia mengaku Kristen, tapi kita menyalahkan Tuhan. Ini istilah yang kamu suka dengar, diizinkan Tuhan. Nah, hati-hati menggunakan itu, ya. Gitu. Saya baca dulu. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Oke. Dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Taruk itu, ya saudara, bicara tunas gitu atau pucuk gitu ya. Nah, sebagai taruk ia tumbuh gitu. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Benar, kita bedah satu-satu. Apakah Yesaya tahu ini Yesus? Kayak berapa ribu tahun coba? Berapa lumayan? Yesaya tahu? Dia nggak tahu. Tapi dia mendapat seperti ini nubuatan yang dia sampaikan tentang seorang yang dia sendiri nggak tahu. Ayat 2 itu senang bilang gini. Kalau saudara mengerti banget, saudara bisa lihat tuh. Sebenarnya yang saudara alami, yang saudara apa tertolak, dibenci, apa semuanya, udah Yesus alamin nih. Lihat, ya. Semaraknya pun orang nggak suka memandang dia, saudara. Oh, dia belum datang loh. Sudah dibilang, orang nggak suka memandang dia. Berarti Yesus jelek banget. Gitu. Rupanya pun tidak. Saudara, kalau saudara nonton ya Hollywood yang bikin ya tentang Yesus gitu, itu nggak seberapanya gitu, saudara. Jadi orang nggak suka memandangnya, berarti gini, bagaimana wajahnya bisa tercabik-cabik oleh cambuk sampai orang nggak suka lihatnya. Nah, ayat ini senang bilang gini, Yesus mengalami semua yang paling manusia nggak suka. Nah, itu baru ayat 2. Ayat 3, ia dihina. Saudara, dihina bisa jadi karena kita salah. Empuk, sombong, sok tahu, macam-macam. Ia dihina orang. Orang yang penuh kesengsaraan. Penuh, komplit deh sengsaranya. Gitu. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, lihat itu. Wow. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia nggak masuk hitungan. Kayaknya ada satu pribadi belum datang, tapi nubuatannya sudah dikasih tahu nih bakal kayak gini. Kira-kira kalau kita ada dalam kandungan ibu, lalu ada nubuatan nanti anak lu bakal cacat gini-gini, kira-kira dia mau nggak ngelahirin anak yang begini ya? Gitu ya. Ayat 4, terusin dulu ya, satu-satu. Tetapi sesungguhnya, nah lihat ini, kita lah yang ditanggungnya. Kebesaran kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Stop dulu. Saudara, lihat ya. Di sini yang saya bilang tadi, hati-hati dengan perkataan diizinkan Tuhan. Saya gelisah kalau dengar orang, Tuhan izinkan saya sakit, Pak, supaya saya lebih rendah hati. Kamu dapat dari mana wahyu itu? Pergi ke rumah sakit, kamu lihat orang-orang rendah hati nggak di rumah sakit? Kamu lihat nggak, bagaimana kamu cepat sekali bilang Tuhan izinkan. Dia melawan nubuatan, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Lalu dia pakai penyakit juga gitu buat didik saudara. Ini yang bikin saudara nggak bisa jalan, moving forward, saudara nggak bisa jalan dan menang. Kita nggak ada bedanya dengan orang lain. Kamu bilang Tuhan izinkan kamu sakit.
Nanti di belakang kita bahas itu. Tapi satu-satu saya mau saudara ngerti, ini frame untuk kita berpikir memahami Tuhan yang sebenarnya. Tadi apa? Dihina, sengsara, semuanya diambil yang harusnya kita yang alami. Ya, tuh. Ya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kita kira dia kena tulah. Waduh. Ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilurnya kita jadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terus, ya, ayat 7, dia dianiaya. Tapi dia nggak membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Aduh. Aduh, luar biasa. Ya, sesudah penahan, ayat 8 ini ya, sesudah penahan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapa yang memikirkannya? Banyak kan manusia alam ini kan, sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Kayak hidupnya nggak bagus, sampai kuburan aja kayak hina banget. Dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 10. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan pasti. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Terakhir, sesudah kesusahan jiwanya, nah ini pikir dari misinya Yesus, dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, kalau saudara renungan pagi gitu, cuma baca ini aja ulang-ulang, nanti kamu bisa dapat hal-hal baru lebih dari yang saya katakan. Kamu bisa. Kenapa orang protes kalau itu mungkin masih di atas kita juga gitu? Saya mau katakan bahwa itu tanda bahwa kita tidak tahu, kita tidak pernah mengalami kasih dia yang tak bersyarat. Kamu lihat ini, wih, semua orang benci terhadap penderitaan. Semua orang benci terhadap sakit. Semua orang benci. Nggak usah bilang Kristen atau bukan. Pokoknya orang, mereka nggak suka itu. Nah, di sini kalau saudara lihat, tahu nggak bagaimana Allah kalau saudara senang belajar. Dari awal sekali, dari awal manusia dibuat. Tuhan tidak ciptakan manusia untuk mati. Saya nggak tahu apakah kita sudah ngerti sampai di situ belum. No, Tuhan tidak ciptakan manusia untuk mati dari awal. Kan kalau saudara lihat, dia bilang gini, marilah kita jadikan mereka seperti kita. Kalau saya boleh pilih apa statement apa ya? Jadi Adam itu God representatif. Pengen main. Kamu lebih dari malaikat. Malaikat cuma makhluk kudus. Hanya makhluk kudus. Malaikat nggak segambar dengan Allah. Kita segambar, lihat itu. Lihat ya. Malaikat salah, langsung buang. Tuhan tidak nyesel.
Tuhannya nangis, Tuhannya turun, dia mati buat kamu. Hmm. Kembali ke tadi, Tuhan nggak ciptakan manusia untuk mati. Lalu kenapa dong manusia mati? Itu pilihan manusia. Ya, gitu. Itu bukan satu yang dipilih oleh Allah. Itu pilihan manusia. Dan mulanya, kalau saudara lihat rencana Allah, dia bermaksud bakal tubuh jiwa kita utuh selamanya. Dan sudah, begitu ada makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Saat itu, Adam mengembangkan kemampuan berpikirnya di luar Tuhan. Saya baca Philip Yancey berapa 10 tahun lalu kali saya baca itu bukunya Philip Yancey, dia bilang gini, risiko terbesar Tuhan waktu dia bikin manusia, dia kasih free will di dalamnya, sehingga dengan kata lain ciptaan bisa menolak penciptanya karena ada free will. Tapi Tuhan udah tahu itu, Tuhan udah ketakutan dengan itu semua. Sudah lihat itu. Nah sekarang kita walaupun kita mungkin di gereja, tapi saya mau bilang bahwa banyak sekali kita cacat logika kita. Kadang-kadang cara kita ngomong, kita jelasin Tuhan, seakan-akan Tuhan itu berpikir seperti kita berpikir. Gitu. Jadi kalau lihat nubuatan tadi, rancangan awal-awal, kita tak pernah sakit. Gitu. Tapi itu bagian dari pilihan yang tidak kita tahu dari kejatuhan dosa. Lihat itu. Nah, sekarang kalau saudara sudah lahir baru, apa yang terjadi dengan kamu? Roh kamu baru seperti Yesus. Roh ya, bukan jiwa dan tubuh. Kita ada 3 bagian, spirit, soul, and body. Waktu saudara lahir baru, roh kamu itu baru. Makanya Yesusnya mau tinggal di dalam kita. Yang di perjanjian lama, Yesus nggak ada. Yesus di dalam Nabi Yesaya, di dalam Nabi-Nabi, nggak ada. Yesus di dalam Musa, nggak ada. Cuma di perjanjian baru, Yesus tinggal di dalam kita. Lihat itu. Nah, maka kita tidak sehat. Gitu. Kita harus terima berapa tinggi, ada saya sebut dengan tingkat tanggung jawab. Gitu. Gitu. Orang lain berharap untuk sembuh, mereka masih belum mendapatkannya. Semua karena mereka nggak ngerti bagaimana caranya. Saudara, saya ngomong ini, saya sendiri baru sembuh dari COVID, sudah 2 bulan gitu. Ya, gitu. Pada waktu saya kena itu perangnya tuh benar-benar asli di pikiran. Dan saya jadi lebih takut COVID-nya dibandingin percaya firman. Bagi saudara yang belum kena, mungkin saudara seperti ya, lucu atau ketawa gitu. Tapi kalau saudara kena, kamu akan lihat peperangannya ngeri banget. Itu yang nama intimidasi, yang semua datang. Saya sudah ucapin firman dari mulut saya, itu hitungannya detik setelah saya ucapin, nanti ada suara. Mana buktinya? Wow. Waktu saya sedang demam, sedang semua, itu pikiran yang saya nggak kepengen pikir datang. Melihat hamba Tuhan itu mati, kayak gitu tuh. Saya bangun, saya nyatakan, saya declare firman, speak word, saya habis saya ngomong firman, masuk lagi. Kemudian, udah sembuh, dia mati lagi loh. Gitu. Waduh. Itu kamu lihat. Nah, saya mungkin sekitar 3 hari peperangan saya baru ngerti apa yang dikatakan Yakobus, lawanlah iblis. Kata lawan itu artinya gini, perang aktif. Nah, berarti apa kekurangan saya ya dalam peperangan itu? Saya cerita sedikit aja kebodohan saya di sini, kelemah semuanya. Baru saya ngerti. Kebanyakan saya baca firman karena mau khotbah.
Saya bukan baca firman karena saya duduk mau merindukan dia, saya mau communicate dengan dia. Wow, wow, wow. Sehingga firman itu nggak benar-benar mendaging di dalam saya, cuma main di otak saya, pengertian, jadi knowledge. Makanya waktu saya perang, peluru saya kenapa nggak mempan? Gitu. Dari itu saya berlutut, saya cuma seltang, Christ in me, the hope of glory, cuma bicara, mengundang pulih dengan Tuhan, dan saya menang. Saya menang. Gitu. Nah, kita musuh daripada Roh Kudus. Pikirin baik-baik. Musuhnya namanya religion spirit, roh agama. Itu musuh dari Roh Kudus. Berapa orang berpikir bahwa jadi orang baik itu hadir di gereja, dibaptis saat masih kecil gitu, dan itu akan menghasilkan keselamatan gitu. Wow, 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 wow. Gitu. Kesannya tulus, tapi salah. Bisa pergi baik-baik. Meskipun bukan kehendak Tuhan untuk kita binasa gitu. Dengar ya, pikirin, ini ayat dari sekolah minggu, saya tiba-tiba ingat aja gitu. Ini ayat dari sekolah minggu, kamu sangat sudah terlalu hafal. Yohanes 3:16 kan, well, lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop di situ dulu. Kasih Allah akan dunia. Berarti Tuhan mengasihi seluruh dunia. Jangan bawa agama, jangan bawa agama. Yang selama dia manusia, Tuhan mengasihi. Kata dunia itu maksud gitu. Begitu besar kasih Allah akan dunia, lalu dia berikan anaknya. Nah, berarti gini, keselamatan disiapin, disediakan gratis untuk semua manusia. Nggak peduli apapun dia. Gitu. Ini kamu tidak bisa terima secara gratis karena ada kalimat berikut, supaya barang siapa percaya. Nah, ini kata kuncinya. Tidak binasa. Disediakan gratis gitu. Jadi saudara mau bilang apa? Seandainya Hitler, Idi Amin, itu sembuh kebaikan. Kalau napas terakhir mereka panggil Yesus, mereka selamat. Yang mereka berpikir aja tentang Yesus enggak. Nah, dengan kata lain gini, keselamatan Tuhan menginginkan semua orang selamat, tapi kenyataannya enggak semua orang selamat. Ya, dibilang gini, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Itu kehendak Tuhan. Tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ini pengajaran yang agak kurang lengkap juga begini di gereja. Kalau bilang, apa hidup kekal? Nah, bayangan kamu nanti mati masuk surga. Wow. Yohanes yang sama menulis dalam Yohanes 17 ayat 3, dia bilang ini, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Jadi hidup kekal itu mengenal Allah. Nah, kalau saudara lahir baru, saudara mengenal Tuhan, saudara kenal Yesus, saudara sudah ada di dalam kekekalan. Lihat ini. Ini yang saya bilang framework kita ya. Mari saya sedang kasih frame supaya saudara bisa lihat. Ini loh Tuhan yang saya sembah. Jadi nyanyian tadi kalau saudara resapi kata per kata, wow, indah banget. Sehingga tadi penulisan bilang ini nggak ada lain selain menyembahmu, memuji menyembah Tuhan. Terlalu dahsyat, kamu terlalu baik banget, gitu. Jadi ada kegagalan kita, ya, bukan kegagalan Allah yang buat orang masuk neraka, no, gitu. Kita orang terpaksa masuk surga, saudara, nggak ada, gitu, ya, gitu. Kegagalan kita menerima tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, ya, yang merupakan akalnya, gitu. Nah, jadi mari bilang buat diri sendiri bahwa saya harus jujur memang dengan firman Allah. Sekarang itu tadi nubuatan itu ya. Nah, mari lihat apa yang Yesus bilang dalam Markus 16
ayat 17. Ini jauh, dia belum naik ke sorga, sebelum dia naik, dia ngomong ini dulu nih. Ini yang Yesus ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Stop dulu, stop. Kita banyak banget salah paham ini. Ini bukan janji buat pendeta loh, saudara. Nggak ada urusan ini. Ini janji buat orang percaya. Yang penting kamu orang, gitu. Kalau lu percaya, lu dapat ini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang ini bukan buat pendeta. Nah ini, ada banyak salah paham, gagal paham di sini. Nah, kan makanya kamu apa-apa nyari pendeta. Itu tandanya kamu nggak kenal dia. Kamu bergantung sama hamba Tuhan. Gitu. Lalu kamu hamba siapa? Kamu lihat, ini dia. Mau apa-apa cari hamba Tuhan, doain rumah cari hamba Tuhan, sakit cari hamba Tuhan, lama-lama jerawat juga lu cari hamba Tuhan. Nah, lalu saya mau tanya, lu hamba siapa? Gitu. Tanda-tanda itu janji buat kita semua. Kamu punya itu. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Kamu punya itu. Apa tandanya? Coba lihat. Ya, ini menyertai kamu. Lihat. Oh, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tapi kalau saudara ikut gerakan-gerakan doa, kita suruh Tuhan yang ngusir. Artinya gue nggak ikut-ikut tuh gerakan-gerakan doa. Coba kamu lihat orang-orang yang datang doain orang sakit. Mereka suruh Tuhan yang sembuhkan. Lihat nih, kita yang ngusir setan nggak level sama Tuhan. Itu sparring partnernya kita semua. Kita disuruh usir demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Bayangin, mereka tidak akan mendapat celaka. Bayangin. Lu minum Coca-Cola aja bisa diabetes, apalagi racun maut. Nah, berarti nggak ada tanda-tanda di dalam kamu. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bayangin. Wow. Wow. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara tahu nggak, di duduk sebelah kanan Allah ngapain? Dia kayak jadi pengacara untuk kamu apa di sorga. Wow. Itu mereka pun pergi memberitakan Injil kepada segala penjuru. Lihat itu. Oh. Ini aja kalau saudara lihat. Kalau saudara hidup benar ini aja. Orang lain akan ketakutan di masa pandemi ini. Nah, saya nggak suruh saudara nekat. Iman bukan nekat. Iman tuh berserah gitu. Nah, kalau nekat tuh bodoh gitu, saudara. Ya, gitu. Mari saya kasih tahu. Ini orang Kristen itu bukan sulit, tapi mustahil. Kenapa? Kamu jangan samakan iman sama logika. Iman tidak anti intelektual. Iman tidak anti, tapi iman bukan intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Nah, kalau kamu bicara atmosfer iman, kamu sedang melawan akal sehat. Kenapa? Dibilang iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Coba contoh. Sementara pengetahuan, logika, semuanya, semua akal budi, apa semua yang saudara punya dalam indera ini, kita hanya percaya kalau ada bukti, ya kan? Gitu. Coba jiwa saudara nih semuanya, mereka bagus, jiwa kita nih bagus. Ada cium, kecap, raba, semuanya melihat ini semua. Tapi kita hanya mau percaya apa saja kalau ada bukti. Nah, begitu nggak ada bukti, kita nggak bisa terima. Makanya saya bilang kekristenan bukan sulit, mustahil.
Kenapa? Iman bilang gini, iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Sekarang dokter vonis kamu kena cancer stadium 4. Nah, itu bukti loh. Itu bukan namanya, itu disebut fakta medis. Bukti. Nah, kamu sudah lihat itu. Nah, sekarang kamu cek ke dalam kamu. Ada harapan nggak? Nah, itu iman. Iman kasih tahu fakta lagi. Oleh bilur Yesus, kamu sembuh. Tapi jiwa kamu ngomong lagi, nah nggak bisa ini dokter udah kasih tahu, ini faktanya loh. Nah, kamu mau join dengan fakta atau kamu mau join dengan firman? Nah, terus waktu kita gagal, lalu kita bilang ini, kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan. Wow, saudara. Kalau saya nggak berlebihan, saya bilang kita sering banget menghina Tuhan. Sering banget gitu. Pengen kalau kamu punya satu-satunya anak yang kamu kasihi, terus kamu suruh dia mati untuk orang lain. Kan kamu udah pikir begitu panjang banyak risiko yang akan kamu dapat. Sekarang dengan kata lain saya mau bilang ini, kamu tahu nggak kamu mahal? Kamu ditebus dengan nyawa Yesus. Wow. Oke. Tiga alasan. Kenapa penyakit datang di kita? Ya, yang pertama, dosa. Itu bukan Tuhan bawa penyakit. Kita terlalu banyak saudara dengar orang lain ngomong, Tuhan izinkan penyakit supaya saya rendah hati, supaya saya nggak sombong. Macam itu mau banget saudara ngomong kayak gitu. Saudara salah menggunakan kata apa ya, ditentukan itu. Aduh, banyak banget salah. Nah, saya bilang cacat teologi itu di situ. Dosa, Yohanes 5 ayat 16. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lihat itu. Gitu. Wow. Nah, alasan yang kedua, ya, karena saudara nggak dosa, tapi kenapa penyakit datang? Kenapa karena kamu ada dalam peperangan. Jadi gini, si musuh benci banget sama kamu. Si musuh nggak suka banget kamu memuliakan Tuhan. Nah, itu makanya. Nah, kalau dia bawa penyakit masuk di dalam kamu, itu jadi dia mau mencuri apa yang menjadi hak kamu yang ada di dalam lewat penyakit. Nah, kita kan nggak tahu itu. Di sini kita nggak tahu itu. Wah, musuh. Mungkin. Gitu. Jadi ada peperangan. Nah itu saudara nggak bikin dosa. Cuma kalau masalah dia nggak suka banget kalau saudara lagi buat kebenaran, saudara hidupi sesuatu yang baik. Oh itu saudara sedang bikin dia frustrasi gitu. Ya. Yohanes 9 ayat 1. Nah, waktu Yesus sedang lewat, Yohanes 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, itu. Nah, orang buta sejak lahirnya, betul. Nah, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau gitu? Atau tuannya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu jawab Yesus. Wow, keren banget. Gitu. Jadi Tuhan sedang bilang ini bukan dosa dari orang ini atau orang tuanya gitu. Kebutaan terjadi begitu saja. Jadi ada satu peperangan rohani yang sedang atau setan sedang cari mangsa yang dia dapat telak gitu. Gitu. Nah, tujuan saya gini loh, saya berita ini gini ya, kalau saudara nggak ngerti, yang penting gini, jangan salah bikin pernyataan tentang Tuhan. Gitu. Terlalu banyak orang percaya ngomong seperti itu, saudara. Gitu.
kayak gini. Nah, ini saya mesti bilang, yang salah kita loh. Saya mesti bilang diri saya dulu. Yang salah tuh kita tuh. Tuhan ngajarnya macam-macam di gereja ya kan gitu. Nanti saudara sakit dibilang, kamu sih nggak taat kasih perpuluhan, nah gitu. Mobil lu kesenggol, kamu sih nggak ikut doa fajar gitu. Nah, nanti apa aja usaha kamu gagal, dihubung-hubungkan, itu kamu sih sudah lama nggak kasih buah sulung lah, apalah segala macam. Jadi kamu lihat, kita pengajar-pengajar gereja ini, kita sedang kasih gambar Tuhan yang marah. Coba lihat. Oke. Coba ingat nggak waktu kamu masih kecil? Mama guru sekolah minggu atau oma opa kalau ngajar suruh kita berdoa, kita masih kecil kan, misalnya gitu, ayo mari berdoa nak, tutup mata ya, ayo tutup mata nanti Tuhan marah. Yang bilang siapa? Dari kecil kamu sudah punya belief system, Tuhan tuh marah loh kalau gue nggak tutup mata. Jadi kamu sudah punya gambaran Tuhan itu marah. Nggak ada. Sorry, saya nggak mau sebut apa ini, tapi saya gini, saya terganggu sampai saya left dari sebelum saya cepat-cepat keluar. Karena habis itu pemimpinnya berdoa gini, dia doain, doa, terus dia doa untuk orang sakit, terus tiba-tiba dia bilang ini, siapa yang masih merokok? Ayo angkat tangan. Kamu nggak berhenti rokok, kamu pasti masuk neraka. Saya langsung left. Saya keluar langsung. Dia ngomong yang Tuhan Yesus nggak ngomong. Saya juga nggak suka ngerokok. Saya nggak. Tapi kenapa saya mesti ngomong kayak gitu? Neraka tuh ada di Alkitab. Kutuk ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Inti pemberitaan itu Yesus bilang dia amanatkan, pergilah, jadikan segala, beritakanlah Injil. Apa Injil? Good news. Kabar baik. Apa kabar baik? Kalau saudara kabar baik. Ini satu kalimat. Jesus love you. That's it. Itu kabar baik. Iya. Jadi gini, dosa apa sih yang dia nggak bisa ampuni? Tapi kita ini roh agamawi itu gini, semacam ini tongkat pengukur yang kalau lu nggak mencapai ini, ya Tuhan tidak akan berkenan sama kamu. Selamanya, makanya kamu terus tiap hari terintimidasi. Semua intimidasi bukan dari Tuhan. Itu setan. Masa sih Pak? Ya jalanin aja. Saya mau lihat. Tuhan, dia bongkar dosamu. Ini lihat. Menginsafkan. Setan mengintimidasi. Tuhan menginsafkan. Pertama. Yang kedua, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Beda. Jadi kalau lu dosa, oke lu bikin dosa. Terus Tuhan jitak-jitak kepala lu. Kagak, pendeta yang gitu. Nah, gitu. Tuhan apa? Menginsafkan kamu. Nah, yang ketiga, poin ketiga, tadi pertama karena dosa, kedua karena peperangan, ya. Yang ketiga, natural. Nggak ada perbuatan salah kamu, tapi kamu bisa sakit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh, ada bakteri, ada virus. Jadi, semuanya, loh, ketemu orang salah, bisa sakit. Lu makan rakus, nggak jaga, dorok, ya sakit. Bukan dosa, bukan dosa. Itu yang saya bilang natural. Itu. Ini kenapa sejak kejatuhan bumi, jadi kita hidup di bumi yang sudah jatuh. Nah, dari depan sudah bilang, saya kasih frame-nya, ini loh Tuhan. Nah, kalau kamu terus memandang Tuhan seperti itu, nggak ada yang bisa curi kamu. Bangsa ini udah merdeka, tapi saya tanya, kamu merdeka nggak di dalam roh?
Kalau kamu benar merdeka dalam roh, artinya gini, tidak ada hal-hal di luar sana yang bisa mendominasi kamu. Apa hal di luar? Kecemasan, ketakutan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Oh. Sekarang kita lihat dua. Memang ini ayat menjelaskan ayat. Ya. Saya sengaja kasih ayat agar banyak ini ya, gitu. Lihat ya. Saya kepengen kita gabungkan dua ini. Kalau kamu mau doa, ini frame-nya. Jangan doa ngaco-ngaco. Jangan doa aduh, jangan kayak anak yatim ngemis-ngemis sama Tuhan. Itu kamu nggak kenal dia. Oke, lihat ini. Efesus 1. Nah, kita gabungkan itu ya, Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Ya, kalau kamu doa, ini jadi pegangan kamu kan. Minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, lihat Pak, dia memberikan kepadamu roh hikmat. Ini kamu nggak dapat di bangku kuliah, roh hikmat itu enggak. Dan wahyu. Nah, pelan-pelan, apa itu wahyu? Wahyu, kata yang dipakai itu apokalips. Kalau diterjemahkan gini, sesuatu yang diungkapkan. Jadi kalau kamu dapat wahyu, kamu seperti gini nih, kamu diungkapkan. Jadi gini, kamu mengerti tanpa belajar. Wih, keren banget ya tuh. Oh, roh hikmat dan wahyu, lihat, untuk mengenal dia dengan benar. Aduh, kenapa orang percaya sepertinya nggak kenal Tuhan ya? Karena mereka nggak hidup dengan wahyu. Mereka bisa aja hidup dengan pengetahuan. Terus ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini masalah kita paling banyak alasannya di sini. Memang mata hati kita nggak terang. Lihat, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Lihat dia bilang, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekali lagi ini bukan janji buat pendeta. Dan kamu dengar orang-orang kudus, kamu yakin nggak kamu kudus? Bisa jelasin dulu, selesai dulu ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nggak ada syarat lain, cuma percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan diri dari antara orang mati dan mendudukan diri di sebelah kanannya di sorga. Wow, 21 ya, gitu. Jauh, lihat ini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuatan dan kerajaan di tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia akan datang. Ini jangan dibuat siapa? Buat kamu. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saya mau tanya, Yesusnya di mana sekarang? Di dalam kamu. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Wow. Kamu nggak, kitab Efesus ini yang bilang kitab-kitab ilahi. Karena waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Yesus belum mati. Yesus baru menjalani misinya. Jadi dia masih adaptasi dengan semua. Begitu dia bangkit, baru kamu lihat kuasa Injil di Kisah Rasul dan seterusnya tuh. Wow. Saudara, saya bagi gini, tahu nggak? Supaya kamu nggak bergantung. Kamu cuma bergantung sama Tuhan dan Roh Kudus. Coba saya tantang kamu. Kamu nanya 3 pendeta, udah 3 jawabannya. Lu tambah bingung nggak? Lu tanya 5 pendeta, 5 jawabannya. Nah, ini karena kamu pikir kamu kelas rendah, saya kan biasa-biasa, saya cuma ibu rumah tangga, Bapak kan hamba Tuhan, lalu lu hamba siapa? Nah,
Wah, kamu kok lihat baca aja ini ayat. Lu telan nih ini ayatnya. Nah, wow. Yang terakhir Efesus 3, 16 sampai 21. Coba lihat. Efesus. Aku berdoa, lihat tuh. Paulus bilang, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, lihat, menurut kekayaan kemuliaan, lu mau bandingin sama siapa coba? Menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aduh Tuhan Yesus. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya. Kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan. Aduh, malaikat nggak dapat ini, lu bayangin. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Coba. Kau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Akhir, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat, ya, di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dua ini coba kamu ambil waktu deh 1 hari, 3 hari. Cuman baca ini aja ulang-ulang, baca ini aja ulang-ulang, baca aja dua ini gitu. Dari Efesus 1 dan Efesus 3 tadi. Baca aja. Nanti kamu lihat. Ini nih, wow. Jadi gini, makanya tadi waktu doa gini, kita terima yang dunia nggak bisa berikan. Nah, tapi mungkin terganggu. Buat kita orang-orang kudus, sekarang saya tantang kamu bisa percaya kamu kudus? Atau, aduh Pak, mana mungkin? Kita kan tuh nggak ada yang sempurna. Coba. Ini kamu nggak kenal Injil banget. Saya jelasin. Sampai kamu coba kayak apapun, kamu nggak pernah bisa kudus. Jadi gimana? Kamu dikuduskan oleh Kristus. Tadi di atas bilang ini, waktu Kristus bilang itu tuh dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dia di belah kanan Allah Bapa. Dia berdiri, dia sebagai pengacara buat kamu. Waduh, bayang dia lawyer buat kamu. Ya, saya pinjam aja misalnya Femi, kamu lagi berdoa gitu ya. Kamu berdoa, mungkin kamu ngomongnya, tahu nggak Yesus bikin apa? Yesus membenarkan semua omongan kamu. Dia kayak pengacara di depan Bapaknya tentang kamu. Waduh, luar biasa nggak tuh? Misalnya ini kamu berdoa, Tuhan ini. Terus Yesus apa kerjanya di sebelah kanan Bapak? Dia menerjemahkan doamu itu tadi. Doa ini itu begini. Aduh, kamu kira ini dongeng ya? Mari saya bilang. Yesus bukan mati untuk Nini. Yesus mati sebagai Nini. Yesus bukan mati buat Chris. Yesus mati sebagai Chris. Kuat memahami. Wah, saya cuma mau bilang, aduh, nah, oke. Sebelum terakhir, mungkin saudara ada pertanyaan. Ini nggak tiba-tiba muncul di ingatan saya ya, gitu. Tiba-tiba muncul. Coba kamu lihat Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 10, ya. Boleh muncul kan? Kalau bisa, ini. Efesus 2 ayat 10. Nah, saya sih punya terjemahan lain dan saya cukup terkejut. Maksudnya terkejut, wow Tuhan, sampai segininya ya, Efesus 2 ayat 10. Nah, gitu. Nah,
Terjemahannya begini, karena kita adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maukah supaya kita, iya mau supaya kita hidup dalamnya. Oke, cuman begitu kan? Oke, cukup, tutup itu. Kalau kamu nanti cari New Living Translator, ya, New Living Translator bilang gini, for we are God masterpiece. Jadi gini, kita adalah karya buatan Tuhan, karya. Gitu. Wow. For we are God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Kita adalah karya ciptaan Tuhan, gitu. Ya, kita diciptakan di dalam Kristus supaya kita dapat melakukan. For we are God masterpiece. Aduh, ini lu tulis, lu salin, tempel di kaca rias kamu, tulis namamu. Aduh, Chris, keren banget gak tuh? Nah, keren gak tuh? Wih. Wow. Oke, saya bataskan gitu. Mungkin kalian mau bertanya atau apa, ya silakan gitu. Itu yang